bahwa ini klien saya, tapi saya tidak pernah menunjukkan surat kuasa. Oke, ini surat kuasa saya yang diberikan oleh Ibu Cintami Atmanegara sehubungan dengan mewakili atau mendampingi Ibu Cintami dalam perkara penganiayaan yang dilaporkan ini. Ini ada tanda tangan Ibu Cintami ya di sini. Oke, jangan lama. Seperti itu. Nah, berita terbarunya adalah yang saya mau sampaikan hari ini. Pagi tadi saya baru saja membuat laporan dugaan pengerusakan, yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 31, tanggal 1 Agustus tuh Bu Cintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini, mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang, kita laporin polisi aja. Bu Cintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu? Enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang. Oke. Bahkan setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Deani itu, Ibu Cintami Atmanegara masih saja menolak. Sehingga saya baru bisa meyakinkan beliau kurang lebih kemarin. Jadi pagi ini saya baru bikin laporannya. Ini laporannya. Polres Selatan juga? Iya, Polres Selatan. Ke kiri boleh? Oke. Lanjut Mbak. Cukup ya. Nah, dari saya seputaran yang berhubungan dengan hukum seperti itu. Satu lagi saya mau tekanin di sini bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Gitu. Kan belum tentu ya, ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah, harus saya jelaskan nih. Alat bukti itu ada dua. Satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah, untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti teman-teman bisa lihat deh sendiri ya, nggak usah tadi saya pasti udah tahu kan pasalnya apa, ancaman hukumannya berapa lama gitu kan. Nanti biar teman-teman sendiri aja deh yang menerjemahkan itu. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh karena kita banyak orang di sini. Jadi sekarang boleh Ibu Cintami yang ngomong. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi Dea itu dia bukan karyawan saya. Saya memberikan Dea itu pekerjaan karena melihat seorang wanita yang pergi malam pulang pagi. Dan dia juga waktu itu sempat mengalami demam. Karena demam dan batuk. Waktu demam dan batuk, saya udah kasih obat. Bisa tanya sama Eka bagaimana saya merawat sendiri itu Dea. Saya langsung kasih obat ke tangannya. Minuman-minuman vitamin harus dihabiskan di depan saya. Karena kan lagi virus ya, saya juga deg-degan. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Gak usah ikut-ikut anak laki lah, pergi-pergi malam pulang pagi. Jadi saya terpikirkan menasehati.
Saya panggil satu hari dengan susah payah itu juga ya. Selalu kalau dipanggil ngelak. Sekitar 2 jam lah kira-kira bolak-balik Eka manggil. Akhirnya saya berhasil mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol santai. Saya kasih masukan banyak sekali. Menjadi seorang wanita itu harus bagaimana, sebaiknya begini. Belajarlah yang banyak dari saya. Saya ingin membimbing karena saya lihat ibunya kok nggak ada di sisinya ya, nggak ada. Dia kelihatannya hidup sendiri, walaupun dia bilang ibunya itu tinggal di Bali, dititipkan oleh ke sahabatnya ibunya. Jadi saya